Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi untuk Anda yang sedang bersiap menunaikan ibadah puasa, yang tengah sahur bersama keluarga, ataupun mungkin yang masih berjuang menahan ngantuk ya sambil menunggu azan subuh di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Irham Afizan kembali menemani Anda di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Program ini hadir untuk kita sama-sama merenungkan makna di bulan Ramadan, menemukan ketenangan dan tentu saja belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini. Di episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama bagi generasi muda yang lagi semangat-semangatnya ya, yaitu hustle culture dan keseimbangan hidup. Dimana di zaman sekarang rasanya kita ini sering dituntut untuk selalu sibuk, untuk selalu produktif. Dan kalau kita berhenti sebentar tuh rasanya tuh kita tuh takut tertinggal gitu. Tapi apakah ini cara hidup yang benar? Apakah kita benar-benar harus bekerja tanpa henti untuk sukses ya? Islam mengajarkan kita pastinya keseimbangan, di mana kerja keras itu penting, tapi ada saatnya kita harus berhenti, harus merenung, dan juga mengingat bahwa hidup ini bukan hanya soal berlari saja mengejar dunia. Dan kita akan bahas lebih dalam tapi setelah ini ya. Jadi tetap bersama kami di sini di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Selalu diberikan kemudahan. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keindahan. Aku merenungkan tentang hidupku, selalu diberikan kenikmatan. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keberkahan. Ternyata semua hanya karenamu, ibadah bukan karena surga dan takut nerakanya. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. Cinta yang abadi, cinta yang sejati, hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati, hidup ini jadi hidup yang terindah. Aku merenungkan tentang diriku, selalu diberikan keindahan. Ternyata semua hanya karenamu, ibadah bukan karena surga dan takut nerakanya. Katakan rindu padamu, katakan cinta Allah. Aku memanggil namamu, I love you Allah. Cinta yang abadi, cinta yang sejati, hidup ini jadi hidup yang terindah. Katakan rindu padamu, katakan cinta ya Allah. Aku memanggil namamu untuk dekati hatiku. I love you ya Rabbi, I love you sejati, hidup ini jadi hidup yang terindah.
sejati. Hidup ini jadi hidup yang terindah. Habis imunisasi, kok malah demam ya? Kira-kira apa ya penyebabnya? Tahu nggak sih, kalau demam setelah imunisasi itu merupakan hal yang wajar loh. Karena hal ini menandakan bahwa tubuh kita sedang membentuk kekebalan terhadap penyakit. Reaksi yang muncul ini dinamakan KIPI, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan khawatir, KIPI merupakan hal yang wajar dan biasanya bersifat ringan, berlangsung singkat, dan sembuh tanpa atau dengan pengobatan. Lalu, gimana sih cara mengatasinya? Jika timbul demam, hanya perlu konsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Selain itu, demam juga bisa diredakan dengan minum obat penurun panas. Jadi, kalau tiba-tiba muncul reaksi setelah imunisasi, jangan panik ya. Masih bersama saya Irham Fizan di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Kita sedang membahas tentang bagaimana hustle culture ini bisa membuat kita lupa pada keseimbangan hidup. Pastinya saya ingin berbagi kisah terlebih dahulu, kali ini tentang seorang pemuda yang bernama Dimas. Dimas ini pemirsa seorang pekerja yang kreatif, yang ambisius, dan juga penuh semangat. Setiap harinya dia selalu bangun pagi, kemudian bekerja sampai larut malam, dan selalu merasa bahwa kalau dia nggak produktif berarti dia gagal. Dia sering menonton video motivasi, membaca buku tentang sukses, ya. Kemudian juga ini akhirnya mendorong dirinya menjadi lebih keras lagi. Tapi suatu hari pemirsa dia jatuh sakit. Bukan karena virus, bukan karena bakteri atau bahkan cedera ya, tapi ini karena kelelahan. Tubuhnya menolak semua tekanan yang dia berikan. Dia merasa cemas, gelisah, dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup, dia benar-benar merasa lelah secara mental. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa ya gunanya semua ini kalau pada akhirnya aku nggak bahagia? Kenapa ya aku harus memaksakan diri, takkan hidup ini tuh adalah lomba yang gak boleh ada hentinya. Suatu sore, dia pulang lebih awal dari biasanya. Saat melewati taman kecil di perumahannya, dia melihat seorang bapak tua yang sedang duduk di bangku taman tersebut. Akhirnya Dimas duduk di sebelahnya dan tak kenapa, ingin rasanya dia berbicara dengan bapak tua tersebut. Bapak itu tersenyum dan berkata, "Nak, kamu tahu nggak? Burung itu nggak pernah khawatir tentang makanannya, tapi tetap mencari makan setiap hari. Dia berusaha, tapi dia nggak cemas. Karena dia tahu rezekinya sudah diatur oleh Allah." Ya, kata-kata itu sederhana. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan rezeki itu sudah diatur sama Tuhan. Ya, tapi ini begitu mengena bagi Dimas. Di mana Dimas ini kemudian pulang dengan pikiran yang berbeda karena dia sadar bahwa selama ini dia bekerja bukan hanya untuk sukses, tapi juga untuk merasa cukup. Namun ternyata
Cukup itu bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Sejak itu, dia mulai membatasi waktu kerjanya. Lebih sering meluangkan waktu untuk ibadah dan yang terpenting belajar untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Jadi pemirsa, kita mungkin juga seperti Dimas ya. Kita takut berhenti, takut kalah dalam perlombaan kehidupan. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal berlari, tapi juga soal tahu kapan harus melangkah lebih pelan lagi. Mari kita kulik bagaimana ya Islam memberikan jawaban tentang keseimbangan dalam hidup di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Rp8.000 aja, Mbak. Iya, makasih. Biar aku saja yang bayar, sayang. Hah? Gimana sih pacarmu itu, Mbak? Zaman udah serba cepat, masih aja pakai uang cash. Wah, buang-buang waktuku aja loh kalian ini. Nah. Lihat tuh, dia harus keluarin dompet, keluarin uang, belum lagi aku harus ngasih uang kembalian. Mbok hidup tuh yang simpel-simpel aja gitu loh. Memang saya cuma pedagang kecil, tapi saya sudah pakai free. Maksud saya free. Hah? Nice. Ini, Bu. Udah. Udah aku bayar. Udah, ayo. Udah. Mau romantis aja sulit, makanya pakai kris. Pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap? Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu? Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu. Kurus dan sering sakit-sakitan. Emang beneran ada di Indonesia? Kira-kira apa sih penyebab stunting? Soal turunan kali ya. Nasib kayaknya. Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih. Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas, dan lebih luas juga ekonomi dan kesejahteraan. Karena cegah stunting itu penting, saatnya peduli ABCDE bebas stunting. Aktif minum tablet tambah darah, bumil teratur periksa kehamilan, cukupi kebutuhan protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, ukur panjang badan, timbang berat badan, dan imunisasi. Eksklusif ASI 6 bulan dan lanjutannya. Ketika ada langkah semudah ABCDE, saatnya cegah stunting, ramai-ramai. Jangan pula diambil pusing, karena yakinlah, cegah stunting itu penting. Pemirsa, terima kasih karena masih setia menyaksikan Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Bersama saya Irham Hafizan. Kita tadi sudah mendengar bersama ya kisah Dimas yang menemukan arti keseimbangan dalam hidup. Dan sekarang mari kita kulik bagaimana Islam membimbing kita dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kami melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan kemudian selanjutnya masih di ayat yang sama, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Pemirsa, ayat ini menegaskan bahwa Islam ini mengajarkan keseimbangan. Kita tidak boleh hanya fokus saja pada dunia, tapi juga tidak boleh mengabaikannya. Kesuksesan yang sejati adalah yang membawa manfaat untuk dunia dan juga akhirat kita.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Nah, jadi hadis ini juga mengajarkan kita bahwa bahkan dalam ibadah pun harus ada keseimbangan. Di mana Rasulullah SAW ini adalah contoh terbaik di mana Rasulullah bisa membagi waktu antara bekerja, kemudian beribadah, dan beristirahat. Jadi kalau hari ini kita masih merasa terus-menerus dikejar waktu, kemudian takut kalah dalam persaingan hidup, ingatlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita betul harus berusaha sebaik mungkin, tapi juga jangan lupa menyeimbangkan antara kerja keras dan ibadah, antara usaha dan tawakal. Setelah ini kita akan menutup dengan doa dan harapan agar Ramadan kali ini bisa membawa keberkahan dalam hidup kita. Tetap bersama Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Zaman sekarang makin banyak
cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan yang penting halal jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan? Yo ayo Ali Media, para pemilik tanah di penjuru Indonesia. Selamat datang di era baru, masa depan yang cerah. Kini semua lebih mudah, aman dan terpercaya. Yo Alih Media ke sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Data terenkripsi, aman terlindungi. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Yo Alih Media ke sertifikat elektronik. Hindari mafia tanah dengan sertifikat elektronik. Tidak bikin panik, jauh lebih efektif, mudah diakses dalam sempurnaku. Andal, Aman, yo ayo Alih Media. sekarang juga. Dengan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik berjuta manfaat. Masih bersama saya Irham Hafizan di Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Hari ini kita sudah belajar bahwa kesuksesan itu bukan hanya soal seberapa keras kita bekerja, tapi juga soal seberapa bijak kita menyeimbangkan hidup. Jangan sampai sibuk kita mengejar dunia tapi lupa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk mengubah kebiasaan kita. Jadi pemirsa, mari kita manfaatkan bulan ini untuk lebih mendekat kepada Allah. Kita menata ulang prioritas kita dari mana sampai mana, dan kita menjalani hidup dengan lebih tenang lagi. Mari kita tutup episode ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami keseimbangan dalam hidup. Ajarkan kami untuk bekerja keras tanpa melupakan ibadah. Untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Dan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa sudah menemani pagi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat ya menjalani Ramadan ini. Dan jangan lupa, hustle itu baik. Tapi jangan sampai kita nggak paus sejenak untuk mengingat Allah. Saya Irham Hafizan mohon pamit undur diri. Awaken Soul, buka hati, temukan makna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.